Pedagang sapi di Boyolali melakukan aksi unjuk rasa di Pasar Hewan Jelok lantaran sudah 3 bulan pasar hewan ditutup. Belasan nelayan tenggelam di perairan Karimun Jawa. Dari belasan nelayan tersebut, 5 nelayan meninggal dunia dan 1 dinyatakan hilang. Uang baru emisi 2022 didesain dengan keamanan lebih baik dari uang lama untuk mengantisipasi pemalsuan uang. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Belasan nelayan asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah dikabarkan tenggelam saat melaut di Laut Jawa. Insiden yang memakan korban jiwa tersebut dipicu terjadinya cuaca buruk yang berimplikasi gelombang tinggi dan mengakibatkan 5 ABK meninggal dunia dan 1 nelayan dinyatakan hilang. Setidaknya terdapat 14 anak buah kapal motor nelayan Prima United milik warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami kecelakaan maut yakni tenggelam di perairan sebelah Pulau Parang atau Karimun Jawa. Akibatnya para ABK tenggelam, 5 diantaranya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan 1 anak buah kapal masih hilang dan sisanya selamat. Musibah sekaligus kabar duka tersebut dibenarkan oleh Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, saat mendatangi salah satu kediaman keluarga korban yang tinggal di Sabetan, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang Kota. Selain itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia juga memastikan kejadian tersebut ke pemilik kapal dan ke Polairut Polres setempat. Menurutnya, peristiwa naas yang dialami para nelayan Pantura Jawa diketahui pada saat ABK sedang persiapan tebar jaring. Mendadak terjadi gelombang tinggi sehingga nahkoda tidak lagi bisa mengendalikan kapal dan akhirnya terbalik hingga akhirnya tenggelam. Membenarkan informasi tersebut, jadi memang ini berita sangat cepat. Karena kejadiannya itu pagi sekitar jam 7 dan kami terima informasi sekitar jam 9 dan 10 dari pihak pemilik itu menghubungi kami di kantor dan kami arahkan untuk membuat laporan resmi ke Satpol Airut Polres Batang. Jadi informasi tentang terjadinya kecelakaan laut yang menimpa KM Prima United milik saudara Gunawan itu betul dan sejauh ini masih dalam proses komunikasi pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga korban dalam hal ini. Kronologinya mohon izin dan kami ya. Kronologinya jadi sekitar jam 7 pagi ketika dalam proses tawur atau setting atau tebar jaring itu ketika dalam posisi melingkar itu ada gelombang atau ombak besar yang ternyata itu sangat mempengaruhi kondisi dari kapal dan nahkoda tidak bisa menguasai kapal tersebut, akhirnya miring dan tenggelam. Kelima jenazah tersebut langsung dimakamkan di 3 tempat yakni Darori warga Pekunjan Kelurahan Karangasem Utara, Waras Robi warga Sabetan Kelurahan Karangasem Utara, Ahmad Muslih, Agus Prayitno dan Tauhid. Ketiganya merupakan warga Desa Kelidang Lor, Kecamatan Batang. 1 korban bernama Eka Yulianto warga Kelurahan Sambong, Kecamatan Kandeman yang dilaporkan hilang. Saat ini masih dalam upaya pencarian di laut. Sementara itu, salah seorang perwakilan dari keluarga korban, Andika Rizky, mengatakan dirinya tahu informasi kecelakaan laut tersebut justru dari sosial media. Saudaranya sendiri menjadi salah satu ABK meninggal dalam tenggelamnya kapal motor nelayan tersebut yang tengah persiapan mencari ikan di perairan Laut Jawa, Karimun Jawa. Saya tahu itu dari medsos tadi sekitar jam 1:30 terus dikabari sama kakak saya sendiri itu juga kurang tahu, dikiranya itu biasa ngabarin biasa kan ternyata ada kabar yang kayak gini yang tidak disengaja, ternyata kakak saya yang meninggal. Kalau berapa saudara, 3 kakak kandung sama keponakan 1. Yang selamat keponakannya, ya yang kakak kandung sama Mas Waras itu yang tidak ada. Kalau saya sih baru kemarin ya, sekitar 4 harian yang lalu. Tapi nggak tahu kalau kemarin itu berangkat, kiranya ya masih di rumah. Oh, gitu. Nah, kalau Pak Waras nih meninggalkan berapa putra? 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau yang laki-laki masih di luar negeri.
belum pulang. Paling ya sekitar 10 bulanan lagi pulang. Proses pemakaman 5 nelayan yang menjadi korban ganasnya gelombang tinggi pantai utara Jawa tersebut dihadiri oleh para pejabat dari lingkungan Pemda setempat dan anggota TNI serta Satpol Air Polres Batang. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Mempercantik destinasi wisata baru Pasar Apung di Kota Semarang, sebanyak 10 hunian liar yang berada di bawah jembatan banjir Kanal Barat ditertibkan petugas Satpol PP. Penertiban ini dilakukan karena selain dapat membahayakan keselamatan umum, juga dapat melemahkan kekuatan bangunan jembatan. Iya, Pak. Oke. Puluhan petugas Satpol PP Kota Semarang menertibkan warga yang tinggal di kolong jembatan Sungai Banjir Kanal Barat. Ada 10 hunian liar yang terbuat dari bambu dan papan dibongkar petugas. Bambang Hartanto, salah satu penghuni di bawah jembatan BKB, mengaku sudah 2 tahun memanfaatkan kolong jembatan sebagai tempat hunian lantaran tidak punya tempat tinggal. Kalau Tanggirjo, Bu. Desa Tanggirjo. Sudah berapa lama Pak di sini, Pak? Sudah berapa lama di sini? Ya 2 tahunan, Pak. Alasan tinggal di sini? Tidak punya rumah, Pak. Tidak. Nun sewu menikah alit turun ke jalan ceritanya. Penertiban dilakukan petugas Satpol PP Kota Semarang menyusul adanya destinasi wisata baru Pasar Apung di Kota Semarang. Dapat laporan dari warga masyarakat bahwa banjir Kanal Barat ini kan setiap minggu itu Pasar Apung. Terus warga masyarakat beritahu kami bahwa di bawah jembatan banjir Kanal Barat ini ada hunian. Setelah anggota kami ngecek, ternyata ada 10. Yang sisi kiri ini 4, sisi kanan 6. Kemudian kami komunikasi sama Kepala Dinas DPU maupun Kepala Dinas Sosial. Ternyata memang sudah diperingatkan mereka dablek sehingga kami turun ya. Jadi apa yang sudah menjadi branch banjir Kanal Barat sebagai Pasar Apung ini akan bersih. Ini kalau kami tidak melangkah pun akan lebih banyak ini ya. Jadi kemarin diresmikan di depan itu, di depan DPU kan tinggal berapa meter. Kan pimpinan kita enggak ngeh kalau di sini ada tempat hunian. Jadi sebenarnya orang-orang itu yang di sini orang-orang pemberani semua. Cuman salah kaprah. Maka ini tanpa kompromi kami bersihkan. Oleh petugas Dinas Sosial, warga yang menempati di bawah kolong jembatan Sungai Banjir Kanal Barat didata. Bagi warga luar Kota Semarang akan dipulangkan ke daerah asal, sementara bagi warga Kota Semarang yang tidak memiliki tempat tinggal akan ditampung di Dinas Sosial. Nanti kami akan kembalikan ke kota asal apabila mereka memang dari kota asal, dari kota lain, Semarang maksudnya. Tapi kalau memang itu warga Kota Semarang, kita mau asesmen sampai ke ke rumahnya. Manakala mereka nggak punya rumah, maka kita asesmen dan mungkin kita akan rujuk ke panti. Keberadaan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan sangat membahayakan. Selain bagi keselamatan umum, juga melemahkan kekuatan bangunan jembatan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan pedagang sapi berunjuk rasa di Pasar Hewan Jelok, Cepogo, Boyolali. Mereka menuntut pasar hewan yang ditutup selama 3 bulan karena wabah PMK segera dibuka kembali agar ekonomi peternak sapi pulih kembali. Ratusan pedagang hewan sapi di Boyolali menggelar aksi unjuk rasa di depan Pasar Hewan Jelok, Cepogo, Boyolali. Dalam aksinya, para pedagang mendesak agar pemerintah, khususnya Pemkab Boyolali, segera membuka kembali pasar hewan yang ditutup sementara sejak 3 bulan lalu karena wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK. Selama ditutup, tidak hanya peternak saja yang mengalami dampak, tetapi juga para pedagang sapi juga turut terkena imbas dari penutupan pasar. Pedagang dan peternak sapi juga dihadapkan dengan pihak bank karena modal sapi yang diternak dan dijual merupakan hasil pinjaman dari pihak bank. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar roda perekonomian kembali normal. Dari pedagang supaya pasar itu cepat dibuka karena melibatkan orang banyak. Sekarang berhenti aja berapa ribu orang yang menjual makanan, itu juga beberapa orang yang terlibat kena dampaknya.
Jadi minta dengan Pak Ketua Dewan tadi harus pasar itu segera dibuka. Pasar ini udah tutup berapa lama? Kalau ini yang hampir 3 bulan, pasar ini ditutup. Tapi semuanya pedagang belantik, penjual makanan itu juga kena dampaknya. Sementara di saat yang sama perwakilan pedagang sapi mendatangi DPRD Boyolali untuk menyampaikan keluhan mereka terkait penutupan pasar. Dalam audiensi ini, Ketua DPRD Boyolali Marsono mengatakan, berdasarkan peraturan Menteri Pertanian tentang PMK, pihaknya akan mencari celah dari peraturan tersebut agar ada kelonggaran bagi pedagang sapi agar bisa berjualan kembali. Jika uji coba pembukaan pasar hewan bisa dilakukan harus mengikuti SOP yang ada dari Dinas Peternakan Kabupaten, seperti hewan yang masuk pasar harus dalam keadaan sehat dan baik. Untuk itu, pihak DPRD akan berdiskusi dengan Bupati Boyolali agar pasar hewan bisa segera dibuka kembali. Saya yakin peraturan Menteri Pertanian nomor 500/1 itu ada celah yang bisa kita manfaatkan. Dalam pengertian ya kita akan usahakan pasar itu bisa dibuka, tapi dengan pengetatan kesehatan secara maksimal. Tapi nanti kami coba tetap akan diskusi dengan Bupati. Tadi Kepala Dinas sudah menyampaikan harus ada kesiapan SOP, petunjuk teknisnya itu secara lengkap. Dan tadi saya tegaskan ke teman-teman paguyuban bahwa ketika ini bahasanya uji coba, kalau sampai gagal efeknya justru akan lebih parah, mungkin akan ditutup lebih panjang. Makanya teman-teman pedagang ya harus komitmen. Moga-moga ya awal nanti sapi lokal dulu, dipilih yang sehat, yang boleh dibawa ke pasar. Setelah itu nanti akan dilonggarkan sambil juga melihat perkembangan secara nasional. Kasus PMK di Boyolali saat ini masih ada. Data hingga saat ini jumlah sapi yang suspek PMK tercatat sebanyak 5.000 ekor. Dari jumlah tersebut 2.000 ekor yang sudah sembuh serta 3.000 ekor suspek PMK dan belum sembuh. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Tingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Itu TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme
Apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, kemajuan zaman yang membuat mudahnya masyarakat memiliki kendaraan pribadi membuat sopir angkot di Pati mengeluh sepi penumpang. Dalam sehari, salah satu sopir angkot mengaku hanya mendapat penghasilan kotor tidak lebih dari Rp100.000. Kondisi diperparah dengan semakin meningkatnya harga BBM setiap tahunnya. Sinyo, salah satu sopir angkot trayek Pati Kaliambo, mengaku masih bertahan. Di tengah susahnya menjalani hidup sebagai sopir angkot, ia mengaku semakin hari keadaan semakin tidak berpihak. Kemajuan zaman yang membuat masyarakat lebih mudah memiliki kendaraan pribadi menjadi faktor pendapatannya menjadi sopir angkot terus menurun. Sinyo mengaku sehari ia hanya mendapat penghasilan kotor sebanyak Rp100.000. Hal itu masih terpotong oleh ongkos BBM yang digunakan. Padahal dulu dalam sehari Sinyo bisa mendapat penghasilan Rp150 hingga Rp200.000. Hal ini menurutnya karena masyarakat lebih memilih naik kendaraan pribadi maupun transportasi online. Tidak hanya itu, Sinyo menjelaskan bahwa dulunya trayek Pati Kaliambo memiliki sopir angkot sebanyak 40 orang. Namun kini hanya tersisa 10 orang yang masih menjalankan angkotnya. Pak, mungkin yang bisa membuat bertahan ini apa, Pak? Ya bertahan ya saya gitu masa sudah tua, kebutuhan tidak bisa kerja jauh-jauh. Dulunya kan masih muda kan kerja jauh-jauh mas. Perlu tahanan dulu. Ya sudah tua, tenaganya sudah kurang mas. Tidak hanya permasalahan kemajuan zaman dan transportasi online, Sinyo mengaku permasalahan harga BBM yang setiap tahunnya mengalami kenaikan menjadi tantangan. Apalagi saat ini pemerintah berwacana akan menaikkan kembali harga BBM. Menanggapi hal itu, Sinyo mengaku pasrah nantinya akan mengakali dengan menaikkan ongkos angkot demi menutupi mahalnya harga BBM yang digunakan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Penerbitan uang emisi baru merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi peredaran uang palsu. BI Tegal mencatat sebanyak 41.636 lembar uang palsu atau menyerupai rupiah beredar di wilayah Karisidenan Pekalongan, Jawa Tengah sepanjang 2010 hingga 2022. Hal ini disampaikan Kepala BI Tegal M. Taufik Amrozi saat sosialisasi sekaligus penukaran uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 di alun-alun Brebes, Jawa Tengah. Penerbitan uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 dengan unsur pengamanan yang lebih baik ini diklaim mampu meredam pemalsuan uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.
Dengan pencetakan uang baru tahun emisi 2022 ini, tingkat pemalsuan uang akan semakin menurun karena Bank Indonesia selalu meningkatkan fitur keamanan dalam proses pembuatan uang rupiah kertas. Uang rupiah kertas emisi tahun 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia pada bagian belakang sebagaimana uang TE 2016. Seorang warga penukar uang Amran mengaku menukar uang sebanyak 1 juta rupiah karena memang dibatasi paling banyak 1 juta rupiah. Saya tukar semua, ada ratusan ribu, 50 ribu, 20, 10 ribu, 2.000 dan 1.000-an sejumlah 1 juta. Karena memang maksimalnya 1 juta untuk hari ini. Jadi nggak bisa semuanya. Padahal saya sudah bawa 5 juta mau tukarkan semua, tapi ternyata cuma 1 juta saja. Untuk apa ini? Untuk koleksi saja, Pak. Untuk koleksi, ya. Kalau tahunya dari mana ini Pak? Gimana? Tahunya dari mana kalau ada penukaran? Tahunya dari internet ada, teman yang ngasih tahu ada. Apa dengan Mas apa Mas? Arman. Sebelumnya lewat itu online pendaftarannya? Ya, lewat online aplikasi dulu. Aplikasinya namanya apa? Namanya pintar.bi.co.id. Gimana, mudah apa enggak? Mudah sekali. Ya, tinggal kita pilih berapa. Namanya tunjukkan uangnya. Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal M. Taufik Amrozi menuturkan, ada 3 aspek inovasi penguatan uang rupiah kertas TE 2022, yakni desain warna yang lebih tajam, unsur pengamanan yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Taufik menyebut pencetakan uang baru merupakan inovasi agar uang rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, serta nyaman dan aman untuk digunakan dan yang jelas lebih sulit untuk dipalsukan. Menurut Taufik, penerimaan uang palsu pada tahun 2020 meningkat 34% ketimbang tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga 65% dibandingkan tahun 2020. Ya, pengeluaran emisi baru 2022 itu kan didasari ini ya, tiga hal. Yang pertama dari aspek ketajaman desain. Dari desainnya itu jauh lebih bagus, lebih tajam, warna-warnanya keluar semua ya. Dari sisi artistiknya, maksudnya masyarakat lebih mudah membedakan mana pecahan yang mulai 1.000 sampai 100.000. Itu yang pertama dari sisi desainnya, ketajaman. Yang kedua, dari sisi security features-nya. Jadi fitur-fitur keamanannya tentu jauh lebih canggih ini. Jadi seperti benang pengaman, kemudian ada tanda airnya, kemudian yang dengan teknologi yang lebih baru lagi, ini ditingkatkan aspek keamanannya supaya mengurangi peredaran uang palsu itu. Nah, yang ketiga tentu aspek ini ya kenyamanan. Jadi masyarakat supaya lebih nyaman dengan menggunakan uang rupiah ini dari aspek kebanggaan tadi, cinta bangga paham. Kalau boleh tahu Pak, untuk di wilayah ya lebih awet. Jadi yang ketiga itu yang ketiga tadi koreksi tentang keawetan tadi itu, karena bahan kertasnya lebih bagus kualitasnya, ya sehingga lebih umur usia edar uangnya diharapkan lebih panjang. Sebagai informasi, seluruh uang rupiah kertas ataupun logam yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane.
Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan piye iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Gala Siswa Indonesia atau yang sering disingkat GSI merupakan wadah bagi para peserta didik sekolah dasar dalam menumbuh kembangkan minat, bakat, dan prestasi dalam bidang sepak bola. GSI ini diminati para pecinta sepak bola dalam menumbuhkan atmosfer pertandingan dan menghidupkan kembali pertandingan sepak bola mulai tingkat kecamatan. Gala Siswa Indonesia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Selasa diikuti anak-anak pecinta sepak bola. Tiap koordinator wilayah Dinas Pendidikan menampilkan satu tim yang diambil dari beberapa sekolah yang sudah diseleksi. Sebanyak 20 klub mewakili kecamatan mengikuti Gala Siswa Indonesia jenjang SD se-Kabupaten Kendal tahun 2022 yang digelar di Stadion Madya Kendal. Satu pertandingan berjalan 30 menit dengan istirahat 1 kali 5 menit. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan, namun sempat vakum 2 tahun karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk bakat anak-anak di bidang olahraga, khususnya sepak bola.
Jadi kegiatan Gala Siswa Indonesia Jenjang SD ini dalam upaya kita bersama untuk menggali minat bakat dan potensi anak-anak kita. Bahwa sejatinya membangun manusia ini kan membangun manusia seutuhnya, lahir dan batin. Kalau di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi dari sisi akademik juga kita dorong, kemudian dari minat bakat baik itu olahraga maupun bidang lainnya pun kita dorong. Dan alhamdulillah antusiasme anak-anak kita cukup luar biasa. Gala Siswa ini diikuti oleh 20 tim yang merupakan perwakilan dari masing-masing Korwilcam bidang pendidikan. Ya, sistemnya sistem gugur, kemudian berlangsung selama 2 hari di Stadion Madia. Dan kami berharap ini merupakan salah satu upaya juga pembibitan potensi-potensi atlet olahraga di Kabupaten Kendal. Salah satu pemain sepak bola dari Kecamatan Pageruyung Kendal, Muhammad Danis Marcelino Yuda Taman, kelas 5 SDN 1 Pucakwangi Pageruyung, merasa senang bisa mengikuti lomba. Sebab ia sangat senang dengan olahraga sepak bola, bahkan hampir setiap sore ia bersama teman-temannya berlatih di sekolah. Selama ada pertandingan nih, rutin berlatih atau gimana? Rutin berlatih. Berlatihnya di sekolah atau di kampung? Di sekolah. Olahraga lebih maju gitu ya? Pertandingan dilakukan dengan sistem gugur, juara akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3 bersama. Untuk kelanjutan pertandingan di tingkat provinsi masih menunggu informasi dari pihak provinsi. Kegiatan ini sekaligus untuk mencari bibit atlet sepak bola. Apalagi di Kabupaten Kendal sudah ada sekolah olahraga di SMP Negeri 1 Kendal, sehingga sangat mendukung program pemerintah dalam memajukan olahraga sepak bola khususnya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pengkap PBSI Kabupaten Pati menggelar turnamen bulu tangkis bertajuk Kejur Cup Bulu Tangkis Pati Open kedua tahun 2022. Turnamen bulu tangkis yang digelar di Gor PB Rahmat Pati ini berlangsung dari 23 Agustus sampai dengan 28 Agustus mendatang. Sebanyak 527 pemain dari beragam kelompok umur ikut meramaikan turnamen bulu tangkis tersebut. Pengkap PBSI Pati menggelar turnamen bulu tangkis bertajuk Kejur Cup Bulu Tangkis Pati Open kedua tahun 2022. Sejumlah pemain dari berbagai kota ikut meramaikan turnamen badminton tersebut. Turnamen akan digelar selama seminggu dimulai pada Selasa 23 Agustus sampai dengan 28 Agustus mendatang. Gelaran Kejur Cup turnamen bulu tangkis Pati Open kedua ini dalam rangka mempersiapkan Poroprov 2023. Selain itu, gelaran bulu tangkis ini juga untuk menggairahkan olahraga bulu tangkis di wilayah Kabupaten Pati dan menggugah semangat sportivitas anak muda. Sekretaris Pemkab PBSI Pati Joko mengaku, antusias masyarakat dalam gelaran turnamen bulu tangkis ini sangat luar biasa. Turnamen ini diikuti oleh ratusan atlet dari luar kota Pati. Juga ini merupakan program rutin dari PBSI Kabupaten Pati. Hanya memang ya sebenarnya sudah mundur jadwalnya karena pertama karena pandemi jelas, dan kedua kita juga menunggu dari keputusan Pemprov Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kita disetujui untuk mengadakan ini yang perubahan yang kita jadikan satu dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Terlihat sebanyak 527 pemain bulu tangkis meramaikan Gor PB Rahmat Pati. Salah satunya dari PB Arista Semarang. Pihaknya mengaku membawa 19 atlet dan mempersiapkan selama 2 bulan sebelum turnamen dimulai. Pihaknya menargetkan meraih medali emas dalam turnamen ini. Untuk target sendiri mungkin Mbak? Kalau target ya pengennya semua emas Mas. Emas setiap semua, kategori semuanya emas. Tapi ya kita lihat kemampuannya kan anaknya masih banyak yang bagus-bagus dari luar gitu. Sekretaris Pemkab PBSI Pati berharap dengan digelarnya turnamen Kejur Cup Bulu Tangkis Pati Open kedua ini bisa menghasilkan bibit-bibit atlet yang unggul di Kabupaten Pati dan nantinya dapat mengharumkan nama Kabupaten Pati di dunia olahraga badminton. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan.
Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.